Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Mr. Barkillah. Mr. mengajar di level 6 dengan materi tahfidzul Quran. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang hukum membaca ta'awudz atau hukum membaca isti'adzah. Kemudian ada hukum membaca basmalah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hukum membaca ta'awudz. Tahu kan ta'awudz teman-teman? Nah, sama dengan isti'adzah. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafal ya? Pasti hafal. Mister yakin teman-teman semuanya hafal isti'adzah. Akan tetapi ternyata hukum membaca ta'awudz atau isti'adzah ialah sunnah. Ketika apa? Sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Jadi teman-teman semuanya sebelum membaca Al-Quran disunahkan membaca isti'adzah atau ta'awudz dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, yang kedua, variasi hukum membaca basmalah. Teman-teman, kira-kira ada berapa ya variasi hukum basmalah? Berapa? 2? Bukan. Berapa? 1? Bukan juga. Berapa lagi? 3? Bukan. Ternyata ada 5 teman-teman variasi hukum membaca basmalah. Yang pertama adalah wajib. Artinya apa? Artinya harus membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sunnah. Artinya apa? Lebih baik membaca basmalah. Yang ketiga adalah jaiz. Jaiz apa ya? Ialah boleh membaca basmalah atau tidak. Jadi terserah teman-teman ingin baca basmalah atau tidak. Yang keempat adalah makruh. Ialah sebaiknya tidak membaca basmalah, akan tetapi jika membaca basmalah jadi kurang baik teman-teman. Yang kelima, hukumnya adalah haram. Artinya tidak boleh membaca basmalah. 1. Baca basmalah hukumnya wajib, yaitu membaca basmalah di permulaan surat Al-Fatihah. Jadi teman-teman, ketika baca Al-Fatihah, maka hukumnya wajib membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, hukumnya sunnah atau lebih baik dibaca, yaitu membaca basmalah di permulaan surat, kecuali di surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Teman-teman, ketika kita membaca surat di permulaannya disunnahkan membaca basmalah. Misalnya
teman-teman baca surat An-Naba. Tahu An-Naba kan? Juz berapa? Tepat sekali, juz 30. Maka disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman membaca dari permulaan surat. Contohnya surat An-Naba. Kecuali di surat Al-Fatihah, karena dia hukumnya wajib seperti yang sudah Mister sampaikan tadi. Dan kecuali di surat At-Taubah. Tunggu keterangan Mister. Yang ketiga, hukumnya adalah jaiz, yaitu membaca basmalah di pertengahan surat, kecuali surat At-Taubah. Artinya apa? Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mulai dari tengah-tengah surat, maka hukumnya jaiz membaca basmalah, atau boleh dibaca, boleh tidak. Contohnya, ketika teman-teman baca surat An-Naba langsung di ayat 31. Tahu ya ayat 31? Hebat, benar sekali. Innalil muttaqina mafaza. Misalnya teman-teman langsung baca ayat tersebut, maka boleh membaca basmalah atau tidak, karena hukumnya adalah jaiz, kecuali di surat At-Taubah. Penasaran kan At-Taubah? Nah, nomor 4, hukumnya makruh, yaitu membaca basmalah di pertengahan surat At-Taubah. Jadi teman-teman, ketika kita membaca surat At-Taubah di tengah-tengahnya, maka sebaiknya tidak membaca basmalah. At-Taubah, kalau kita mau membuka Al-Quran, teman-teman silakan dibuka surat ke-9, juz 10, lembaran ketiga, halaman ke-6. Bisa ya? Surat ke-9, juz 10, lembaran ketiga, halaman ke-6. Silakan dibuka. Ada At-Taubah. Depannya adalah bara'atum minallahi wa rasulih, minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu adalah permulaan surat At-Taubah. Jadi teman-teman, ketika membaca surat At-Taubah di tengah-tengah, sebaiknya tidak usah membaca basmalah, karena hukumnya adalah makruh. Yang kelima, haram hukumnya baca basmalah. Luar biasa ini. Ketika membaca basmalah di permulaan surat At-Taubah. Ingat ya, surat ke-9, juz 10, lembaran ketiga, halaman 6. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin baca surat At-Taubah di awal surat, seperti awal yang tadi Mister sampaikan, bara'atum minallahi wa rasulih, minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu teman-teman jangan membaca basmalah. Karena apa? Hal tersebut berada di awal surat At-Taubah. Ingat ya, ada 5 hukumnya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga jaiz, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kenapa surat At-Taubah dihukumi haram dibaca di permulaan suratnya? Sebab
surat At-Taubah turunnya teman-teman ketika sedang terjadi peperangan pada zaman dulu. Makanya tidak diperkenankan membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Sebab basmalah itu mengartikan kenyamanan, aman dari segala ancaman. Maka ketika peperangan, jangan sampai kita merasa ada belas kasihan. Kalau kita tidak menyerang, akan diserang. Oleh karena itu, surat At-Taubah tidak diperbolehkan membaca basmalah di awal suratnya. Paham ya? Silakan kalian praktekkan di sehari-hari. Ada wajib, ada sunnah, ada jaiz, ada makruh, dan ada haram. Alhamdulillah, kita telah belajar tentang materi hukum ta'awudz atau isti'adzah dan juga variasi hukum basmalah. Ingat-ingat, isti'adzah sunnah hukumnya, basmalah ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, dan 5 haram. Semoga yang Mister sampaikan pada video kali ini memberikan banyak manfaat dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih dari Mister apabila banyak kesalahan, dan terima kasih juga atas perhatian kalian semuanya. Dan terima kasih juga telah menonton video ini. Silakan di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa di share juga ya ke teman-teman. Oke, salam 30 juz. Mari kita tutup materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.